Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, kakak-kakak ya. Jadi panggil apa kak? Robi kakak-kakak atau Mas Bice? Kalau abang-abang merah-merah. Jadi kakak Ayu, ya? Kakak Ayu ya. Oke, baiklah. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih dapat diberikannya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat berkumpul di kafe Bajahab yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Raden Muhammad Ihsan atau yang sering kita sapa dengan Bang Ican. Selamat sore Pak. Sore. Sore ya. Ini ada satu ya Pak? Bagaimana? Oh enggak ada maksudnya aja ya. Baik, enggak apa-apa ya. Ya, dan juga yang terhormat Pak Jupri atau yang disapa dengan Mang Jon. Selamat sore. Ya, selamat sore sehat ya Pak ya. Atau dengan Bang Ali Palimbani ya, seorang pustakawan. Dan juga yang terhormat Bapak Hidayat Fikri atau yang disapa dengan Mang Dayat. Mana Mang Dayat? Ya, selaku YouTuber sejarah budaya ya ternyata ya, Masya Allah. Psikologi Cek Jun channel. Iya. Cek Jun ya. Cek Jun channel. Cek Jun channel ya. Iya. Selamat sore juga Cek. Dan juga Kak Robi ya sebagai koordinator SCB yang luar biasa. Bertepuk tangan untuk Kak Robi yang sudah banyak sekali mungkin ya membuat konsep-konsep sehingga alhamdulillah terlaksana juga ya Kak ya, meskipun banyak pending ya kemarin ya. Tapi alhamdulillah ya Kak ya. Dan juga Kak Ririn ya sebagai koordinator SCB juga. Selamat sore Kak Ririn. Dan perwakilan dari HPI, mana HPI? Ada dari HPI? Ya, HPI ini adalah himpunan pramu wisata Indonesia ya. Iya. Dan juga dari BPI, Backpacker Indonesia mana? Oh, Masya Allah, kelihatan sekali ya. Senyumnya cantik sekali. Ya, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang kisah-kisah menarik di balik landmark kota Palembang, yaitu Benteng Kuto Besa ya. Kuto Besa yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Raden Muhammad Ihsan atau Mang Ican. Jadi sebelum kita memulai ini, sebenarnya kita membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Langsung saja saya akan membacakan sedikit biodata dari Mang Ican. Ya, jadi nama lengkap adalah Raden Muhammad Ihsan atau yang disebut dengan Mang Ican. Budak Panglong 16 ilir, wong Palembang ya. 16 ilir ya. Di mana ya di 16 ilirnya? Di Kesungi Rendang. Di Segat dengan Rendang. Gimana itu nggak tahu ya. Karena memang saya bukan asli Palembang, cuma saya memang mencintai yang namanya adat budaya Palembang ya. Salah satunya tadi lagu Benteng Kuto Besa. Sebenarnya untuk mengenai masalah lagu Benteng Kuto Besa ini saya sedikit banyak kurang tahunya bahasa Palembang. Kayak misal di Damel itu nanti mau coba nanti sedikit dijelasin ya Pak ya. Nanti saya tata sedikit liriknya. Bagi saya kurang ngerti, tapi saya ngerti maksudnya itu. Jadi intinya itu kan kita harus tetap melestarikan Benteng Kuto Besa ini yang bagaimana ini kan dari putra-putri bangsa Palembang yang mempertahankan atau membangun Benteng Kuto Besa ini sendiri. Oke, untuk tempat tanggal lahir boleh dicatat Palembang 21 Februari tahun 1968. Iya, bentar lagi ulang tahun. Hari ini tanggal berapa ini yuk? 19, ya berarti hari Selasa ya. Siap-siap digeruduk nanti. Untuk saya itu pekerjaan sebagai dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Wah, Fakultas Hukum ya. Hobi dan minat sejarah lokal dan toponimi Palembang, menulis sejarah dan hukum di media massa Sumek, Sripo, Berita Pagi, Buku Palembang, dari waktu ke waktu itu memang ejak lama ya, buku dari Kelasan hingga kelurahan. Rekrea Histori. Dan untuk komunitas ada yang namanya Rekrea Histori. Nah, itulah sedikit mengenai masalah biografi dari Mang Ican. Sebelumnya saya juga baru tahu Mang Ican ini adalah salah satu narasumber kita pada hari ini. Sebagai di sini sebagai apa Pak? Kalau biasanya kan kalau kayak misal kayak Mang Jon tadi kan sebagai pustakawan. Kalau di sini lebih sebagai apa?
Oh ya, peminat sejarah lah. Peminat sejarah, pemerhati sejarah ya. Ya mungkin langsung saja karena sudah sore banget 16.35 ya, langsung saja kita sambut untuk mengenai masalah materi Kutub Besar ini. Jadi nanti ada dua sesi ya nanti ya, sudah kita jelaskan, nanti baru ada sesi tanya jawab. Langsung saja inilah dia, kita sambut Mang Ican untuk akan menjelaskan apa sih tentang Kutub Besar itu dan bagaimana kisah-kisah menariknya. Langsung saja, dan ini dia, kita sambut Mang Ican. Bertepuk tangan dulu yang meriah. La ilaha illallah dipalukan ke kiri, kepada hati nama sanubari, datanglah opsir meriksa berdiri, haji berangkat, opsir pun lari. Haji berteriak Allahu Akbar, datang mengamuk tak lagi sabar, dengan tolong Tuhan Malikul Jabbar, serdadu menteng habislah bubar. Haji berteriak sambil memandang, hai kafir marilah tandang, surga bernaung di mata pedang, bidadari hadir dengan selendang. Disitulah Haji lama berdiri, dikerubungi serdadu Holanda pencuri, lukanya tidak lagi terperi, panalah Haji lupakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi petikan dari syair Perang Menteng. Jadi saya baru browsing juga. Jadi salah satu bait, banyak sekali syair Perang Menteng itu dalam beberapa bait, dan juga mungkin saya tidak terbiasa membaca syair, cuma karena kebetulan hari ini diminta untuk ini, saya coba bacakan syair. Nanti apa hubungannya itu nanti bercerita tentang kejadian 200 tahun yang lalu. Itu kejadian sekitar 200 tahun yang lalu di Kutub Besar. Jadi itu salawat dan salam sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya, atas petunjuknya. Kemudian kita belajar iman, kemudian mempertahankan keyakinan kita. Para syuhada melakukan itu begitu rupa. Apa yang saya sampaikan di awal tadi tersambung dari semacam permintaan dari adinda kami Kak Robi hubungan dengan acara hari ini. Beliau menanyakan adakah yang diingat oleh Mang Ican dulu. Kebetulan saya teringat dengan cerita Nyai. Jadi Nyai pernah cerita, saya waktu SMA Nyai cerita, kata Nyai itu guguk 19 hilir di kampung Masjid Agung ya, ulama Masjid Agung, jadi nenek moyangnya Masjid Agung. Jadi Nyai cerita, uji Nyai katanya, tidak tahu waktu itu masih kecil, kita tidak perlu perhatikan, tidak perlu kita dengar ke cerita Nyai. Ujinya buyut kau tuh melok berperang pada waktu itu melawan Belanda katanya. Buyut itu katanya tidak kejinguan lagi hilang katanya. Jadi dia hilang, diamuknya Belanda itu uji buyut itu tidak mati karena ditembak, tidak mati karena meriam, tidak karena itu. Cerita beliau itu tentang buyut. Buyut itu mabuk darah katanya, mati karena mabuk darah galau di depan Kutub Besar itu, darah perang itu. Nah itulah saya teringat cerita banyak cerita. Nah pokoknya waktu kami telusuri, setelah itu saya telusuri memang cerita tentang Nyai ini buyut kau itu katanya itu adalah kalau tidak salah Ki Agus Hasanuddin, yang kata Ustaz Andi itu adalah Panglima Kawatakurep. Nah dia menceritakan tentang kejadian itu. Sekian puluh tahun kemudian saya membaca buku, termasuklah syair perang Menteng itu. Rupanya cerita itu ada di dalam syair perang Menteng itu. Ya kemudian juga catatan Belanda pada waktu itu ketika Belanda masuk ke Kutub Besar. Jadi Belanda itu ketika berhasil menaklukkan itu, catatan Belanda bahwa Kutub Besar itu dilumuri darah, berlumuran darah. Jadi begitu rupa
leluhur kita mempertahankan itu, yaitu yang menurut saya jadi menarik sekali dari cerita-cerita yang seperti itu. Nah kemudian secara berangkaian kan kemudian kita pindah. Mohon maaf, mungkin kita pindah ke Jadi, dalam aja. oke. Karena hujan ya. Ya dalam. Oke. Kawan-kawan maaf, kita masuk ya. Hah? Kursi bawa, kursi. Dua kali kita. Ngapa? Dua kali kita masuk. Waktu itu masuk pasar. Ambil pakai busa air masih cuman. Ayo ngewangi. Awak setua ini. Ada yang ketinggal. Mang John. Oke. Assalamualaikum Pak. Iya. Nah, berjatuh dia. Oke, kita lanjutkan mungkin ya. Jadi pengantarnya bisa kita lakukan di depan tadi. Alhamdulillah sudah. Saya coba-coba bersair saya, tapi tidak tahu mungkin sairnya kurang bagus. Tapi menemukan beberapa hal dari sekian catatan yang ada di Kuto Besar sebenarnya ya. Nah jadi kemudian pertama kali juga saya selalu saja mengirimkan doa minimal Al-Fatihah dalam hati kepada Allah Yarham Mang Johan Anapia, karena beliau yang menulis lengkap tentang Kuto Besar ini dalam satu buku yang sudah banyak diketahui tentang buku itu. Sayangnya buku itu sudah tidak terbit lagi. Buku tentang Kuto Besar itu lengkap cerita tentang itu. Ini yang saya ingat ceritanya. Jadi tahun berapa itu, sekitar tahun 2004 ya, yang ada PON ya, Pekan Olahraga Nasional ke berapa itu PON yang ini? Om Daya, Cejut, yang 2004. Iya 2004 ya. Iya. Nah pada waktu itu ada perkembangan luar biasa. Kuto di depan benteng itu dibuat turap, dicor jadi apa disebut dengan turap, kemudian jadi plaza itu. Nah kulo pergi ke Mang Johan almarhum, Mang nanyo Mang tentang BKB. Cek katanya BKB katanya. Bukan BKB itu katanya. Jadi apa dia Mang Johan? Namanya Kuto Besar itu katanya. Itu Kuto Besar namanya. Jadi sejak 2004 itulah kita mengenal entry kata BKB sebenarnya. Jadi baru dilahirkan lagi nama itu di tahun sekitar ya 2004. Jadi sebenarnya kata Mang Johan, dan rupanya Mang Johan sudah nulis buku. Kebetulan waktu itu Kulo belum punya buku itu. Bukunya Kuto Besar, judulnya Kuto Besar. Lupa tadi ada Kulo posting tadi di hari ini menyambut kegiatan kita hari ini. Jadi Mang Johan ngomong itu bukan BKB itu katanya, ya dia tidak mengatakan keliru, Mang Johan tidak mengatakan keliru, tapi dia mengatakan bahwa sebenarnya Kuto Besar itu namanya. Cuma Kuto Besar itu nama lamo katanya, nama yang biasa. Tapi ada juga yang lamo yang lain itu benteng namanya. Benteng itu kalau di Jawa kan Beteng ya, daerah Surakarta, Beteng, Kartosuro disebut Beteng. Dia sebut Beteng itu Beteng di Jawa itu. Nah kita nyebutnya benteng, jadi Nyai benteng. Nyai itu ngomong, alhamdulillah kulo masih kecil itu sering disambat Nyai. Sambat itu bahasa lain untuk kongkon. Kalau sambat itu agak lebih halus. Can kau itu Nyai nyambat kau beli pisang di Laut Benteng. Berjalanlah kulo beli pisang di Laut Benteng, karena di depan benteng itu tempat jual pisang. Mungkin masih banyak yang masih ingat, maksudnya jual pisang itu tempat banyak perahu kajangan di situ kan, perahu kajangan jual pisang. Nah setelah masa itu tadi dibuat ada proyek itu, kemudian dibuat plaza seperti itu. Kalau tidak salah zaman Pak Edi Santana pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba ada tulisan BKB. Kalau nanya dengan
Mang Johan. Cuma untuk Mang Johan nggak nanya waktu itu, kalau nggak pakai bahasa sekarang. Kamu nanya ya, bertanya-tanya. Banyak. Jadi tidak sampai kita bahasa kita ini lagi kecil hati kan. Alhamdulillah Mang Johan nama. Sampai jam 12 malam kadang bercerios ini kan. Nah ini alhamdulillah beliau ini ada putu-putu teknologi dari Kak Robi ini, beliau bisa menunjukkan hal-hal seperti ini. Nah jadi sebenarnya BKB itu suatu ide untuk menggabungkan nama-nama. Jadi pada sekitar tahun-tahun itu kita nyebutnya Benting, tapi orang yang paham tentang itu termasuk Mang Johan, dia nyebutnya Kuto Besar. Jadi digabungkanlah Benteng Kuto Besar. Cuman bentengnya hilang jadi benteng. Nah, ini hari benteng. Jadi BKB. Jadi itulah ya, saya tidak pernah menyalahkan siapapun, biarkan saja. Cuman buat kita yang pengen tahu, kita harus tahu seperti itu. Jadi ini contoh juga sebenarnya dari beliau ini di print ya, ada Keraton Wek. Wek ini nama untuk jalan. Jadi Belanda ini ada Laan, ada Boulevard, ada Straat, ada Wek. Ada masing-masing ada pelumpukan. Jadi Keraton Wek, Belanda ini sebenarnya tidak berani mengubah namanya ini. Jadi faktanya Belanda menyebut sampai ini peta tahun berapa ini? Tahun 40-an ya. Artinya sebelum Belanda angkat kaki ya Jepang masuk, ini masih Wek ini. Jadi dia pakai Wek ini jalan, di sini Sluis Wek. Sluis ini jalan saluran air sebenarnya. Di sini School Wek, jalan sekolah. Di sini Hepang ini Swek. Kebetulan saya ngajar hukum, saya tahu Hepangan ini artinya penjara. Ya, Hepangan ini artinya penjara. Jadi kalau yang sedang dikasus sekarang katanya kena berapa tahun, itu pidananya dalam KUHP itu Hepangenis, penjara artinya. Dalam bahasa kita penjara. Sebenarnya dari kata, tapi kalau ini jadi nyimpang ke soal hukum nanti ya, sudahlah kita kaget lain kali baik kalau soal hukum. Kita biar fokus ke sini baik. Jadi ini keraton, jadi Belanda itu udah berani ngubahnya. Saya cerita begini karena sekali waktu pernah ngajak kawan, jadi ada rombongan, saya bilang ini keraton. Dia bilang, mana ada keraton di Palembang? Saya bilang, saya langsung terdiam. Untung coba kalau beliau ini sudah kenal, mungkin langsung tunjukkan peta ini. Tidak bisa diingkari, namanya Keraton Wek ini. Jadi itu mengenai penamaan sebenarnya. Jadi kalau bicara soal hal-hal yang lain, kalau ini sketsa dari William Thorne. William Thorne ini ketika Inggris menyerang Palembang, dia buat sketsanya ini ya. Jadi menarik, nanti kapan-kapan dia juga cerita lebih spesifik tentang ini. Tapi karena secara umum saya nanti cerita yang lain. Jadi kemudian itu ya penamaan tadi. Nah, balik kalau soal sebenarnya kalau soal catatan itu kan di buku ada, di beberapa kita cari di Wikipedia juga ada. Tapi yang ceritanya itu betul-betul gak ada. Nah, mungkin gak tahu kalau setelah ini saya cerita jadi muncul di internet. Iya, siapa yang duluan gak tahu gitu ya. Tapi demi Allah tidak bohong. Betul-betul dapat cerita dari Nyai. Nyai saya itu anak Kiai Agus Azhari, Imam Masjid Agung. Wafat tahun 1937. Nah, Kiai Azhari itu punya bapak lagi Kiai Ma'ruf, Kiai Agus Ma'ruf. Nah, Kiai Agus Ma'ruf ini anak dari Kiai Agus Hasanuddin. Nah, di tengahnya ada satu lupa Kiai Agus apa namanya. Nah, itu yang disebut dengan katanya yang tadi buyut kau yang hilang itu katanya. Hilang. Dia syahidnya itu karena mabuk darah. Jadi meninggalnya itu bukan ditembak, bukan dipedang, kelewang segala macam, tapi karena mabuk darah, karena darah semua dia kalah dengan darah. Itu cerita. Tapi itu kan ini ceritanya kadang-kadang memang saya tidak berani juga apa yang dikatakan oleh Nyai saya itu apa, pokoknya dia dapat begitu saya teruskan. Dia alhamdulillah saya bisa sampaikan cerita itu memang ada. Dan kemudian terkonfirmasi bahwa memang di depan, di luar benteng ini, di luar Kuto Besar ini, ketika pertama kali Belanda masuk itu dipenuhi darah. Jadi memang dipertahankan mati-matian oleh para syuhada pada waktu itu. Sampai kemudian tidak bisa diinikan lagi. Nah, kemudian soal-soal yang lain itu ya soal kalau sumber ini banyak sih sebenarnya. Tapi saya pakai Johanna Napia, ada juga Wolders. Jadi Wolders juga ada, KITLV ini KITLV. Kemudian banyak lagi pokoknya dari sumber-sumber yang ada. Ini William Thorne. Kemudian
peta-peta lama sama seperti ini, kemudian pengamatan dan pengalaman dan pengamatan. Jadi dan juga diskusi dengan Bang Jor, sering diskusi, jadi dapat banyak hal. Nah sebelum mungkin mohon maaf ini karena formatnya cerita, jadi kita tidak perlu sistematisnya gitu ya. Jadi buat yang mungkin yang baru gabung, sebenarnya Palembang ini ada 4 keraton sebenarnya. Pertama kali masuknya apa? Katakanlah pengikut setia dari Aryo Jipang, Aryo Penangsang, itu Ki Gedeng Suro. Itu yang membuat keraton Puto Gawang yang posisinya di Pusri sekarang. Sebenarnya keratonnya lebih luas dari BKB karena keratonnya itu diformat untuk suatu kota. Jadi semua penduduk bisa dikatakan tinggal di kota dalam tembok itu. Tapi dia ditutup dengan kayu saja, kayu unglen. Nah, itu kemudian dibakar habis oleh Belanda ketika perang 1659. Tapi sebenarnya perang sebelumnya sudah ada. Perang sebelumnya melawan Banten. Jadi Banten menyerang Palembang, itu sudah menang Banten itu. Cuman akhirnya pemimpinnya kalah, kena tertembak. Sultan Maulana sebenarnya. Dari Banten, Muhammad ya, Sultan Muhammad di Banten. Dia meninggal, kemudian jenazahnya dibawa ke Serang. Maka ada daerah satu tempat namanya Karangantu di sana. Karangantu. Uniknya kata-kata Karangantu itu ada juga dalam peta kita. Itu yang di Jalan Suro. Ada yang bilang, Mang Ican ini cocokologi soalnya. Dicocok-cocoknya enggak, saya bisa bagaimana saya mau mencocok-cocokkan kalau saya membaca itu dari peta. Jadi peta lama menulis Jalan Suro itu Jalan Karangantu dan Suro. Dan rupanya waktu ditelusuri perang itu memang terjadi pada masa Suro itu. Suro melawan Sultan dari Banten tadi. Nah kemudian Sultan itu meninggal, dimakamkan di Karangantu di Serang. Di sini ada Karangantu, ada Suro juga. Jadi cuma itu yang bagian yang terputus. Jadi memang banyak catatan yang hilang. Oke, kita lompat lagi ke masa Puto Gawang. Puto Gawang dihanguskan oleh Belanda pada tahun 1659. Setelah itu keraton pindah ke Beringin Janggut. Nah cuma zaman dulu memang sebenarnya orang kan tidak menamakan. Kalau sekarang kan orang buat kawasan dikasih nama kan. Bahkan sebelum dibuat tempatnya namanya sudah ada. Mungkin ada kata-kata citranya, ada gardennya, ada gardentanya, segala macam itu ya. Jadi zaman dulu orang itu tidak pernah menyebut nama. Jadi itu saja. Dia melihat fenomena alam sebenarnya. Puto Gawang, perkiraan saya pintunya itu seperti gawang. Perkiraan saya bisa diperdebatkan lagi. Namanya Puto Gawang karena memang pintunya itu masuk lewat sungai Rengas. Ada sungai Rengas di bawahnya, aksesnya masuk ke situ. Oke, kita masuk ke Beringin Janggut. Beringin Janggut di masa Sultan Abdurrahman Cadiwalang. Sultan Abdurrahman Cadiwalang itu zaman Sultan Mahmud, tapi sebelumnya ada Kuto Cirancangan. Kuto Cirancangan posisinya di kira-kira di daerah apa namanya di Gaya Baru ya. Gaya Baru ke dalam ya, di Gaya Baru juga guys. Situ kami pernah sudah jalan dengan beliau ini, ajak rombongan. Kebetulan saya besar di situ. Jadi apa yang diceritakan dalam peta itu karena saya tuh hobi kan. Jadi saya lihat betul, oh ini yang dikatakan bekas sungai itu. Orang lain tidak tahu, kalau saya tahu karena tiap hari lewat situ lah. Jadi ada saluran-saluran yang kemudian mengecil kan begitu. Nah, jadi diperkirakan memang titik-titiknya di situ juga. Kemudian di masa Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo yang pertama kali itu dia buat lagi keraton. Tapi kalau sampai Beringin Janggut keratonnya pakai kayu unglen, di keraton yang dibuat oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo atau yang SMP 1 itu dari batu. Jadi namanya, maka orang penduduk mengatakannya Kuto Batu. Nah baru kemudian menjadi Kuto Lamo, begitu ada Kuto baru, Kuto Anyar. Palembang ibunya Anyar, Kuto Anyar. Ya, bukan Kuto Anyar, Kuto Anyar. L-nya pada buat sedikit. Ya. Kuto Anyar, itulah Kuto Besar itu. Kuto Besar dibangun sekitar tahun 1780 sampai 1797.
17 tahun Kuto Besar itu. Maka setelah disebut Kuto Besar karena dia lebih besar dari Kuto Lamo. Kuto Lamo lebih kecil, jadi dia Kuto Besar. Namanya juga lain-lain, ada Kuto Besar, ada Kuto Anyar, ada Kuto apa lagi? Kuto Cirancangan sebelumnya, jadi Kuto. Tapi Kuto Anyar, Kuto baru. Kalau Kuto kecil untuk Kuto Teguru. Jadi Kuto ini sebenarnya sama dengan kota juga. Kota, kuta, koto sama satu kelompok kata. Cuma peruntukan berbeda. Nah, perbedaannya antara Kuto Gawang dengan Kuto Besar, Kuto Gawang lebih luas karena penduduk juga tinggal di situ. Nah, kalau Kuto Besar dengan Kuto kecil itu cuma sultan yang ada di situ, dalam sultan. Makanya dalam peta ini disebut dalam. Sama dengan di Jawa, dalam. Bagian ini dalam itu apa? Jeru, tapi jeru itu lain penggunaannya. Jadi dalam seperti itu. Untungnya beliau ini punya foto yang di print bagus ini. Kalau mau lihat versi-versi lamanya begini. Ini tahun 17 ini ya. 17 sampai 17. Ini kalau tidak salah tahun 08. Apa? 08 ini 08 ini 08. Tahun 08. Nah ini 1877 rasanya. 1877. Alhamdulillah beliau bisa mengatasinya dengan ngeprint dengan sebesar ini, jadi lebih tampak nih. Ini yang lebih ini lagi pada waktu serangan Belanda. Ini dalam. Ibunya dalam. Dalam itu sama kayak di Jawa itu kan, kalau sultan itu kan ngerso dalam. Jadi Sultan Jogja itu penduduk sering nyebutnya ngerso dalam. Jadi ada konotasi apa yang berhubungan dengan ini. Ini menarik sebenarnya, ada beberapa hal lagi sebenarnya kalau kita lihat sketsa ini memang ada rumah-rumah yang lain sebenarnya. Jadi di posisi Bekangdam itu ada warning Vanden Pangeran Adipati. Warning ini rumah artinya. Warning rumah Vanden Pangeran Adipati. Nah kemudian mengatakan ini Pangeran Bupati Panembahan Hamil. Nah ke belakang lagi sebenarnya dari posisi apa Bekangdam itu apa yang namanya apa Kapi Rajo Tentro ya, sampai ke darat, sampai ke kantor wali kota itu di peta lama disambung dengan keterangan dari Wolders itu lahan punya keluarga sultan kalau. Jadi mudah sebenarnya mengenalinya. Jadi Belanda itu betul memang jahat, kita tahu ya perspektif kita. Tapi rupanya Belanda kalau saya perhatikan persebaran bangunan, Belanda itu tidak akan mengambil punya penduduk yang masih ada orangnya. Jadi beberapa tempat itu adalah tempat yang ditinggalkan atau dipaksanya untuk ditinggalkan. Itu yang mereka dirikan tempat. Termasuklah kabin dari Kapi Rajo Tentro ke darat itu kan KBTR, Balai Pertemuan kan. Ke belakang lagi Biskop Mustika, sekarang jadi tempat tentara. Di belakangnya lagi kantor wali kota sampai Water Torrent. Nah itu seluruhnya lahan keluarga Sultan kali, Sultan Ahmad Najamuddin dan seterusnya di situ. Nah cuman itu lebih dulu dibongkar karena dia warning, sifatnya warning cuma rumah, tidak pakai tembok-tembok yang kuat. Jadi kalau keraton Kuto Besar sudah ditemboki, jadi memang dia agak lebih kukuh, ya. Jadi saya perhatikan. Termasuk temuan saya lagi paling baru itu daerah-daerah 16 Ilir itu, daerah pasar itu tampaknya daerah bekas Keraton Beringin Janggut dan bekas rumah Pangeran Mangkubumi yang jadi Kebumen itu. Nah, entah bagaimana, karena sampai peta tahun berapa itu disebut di kode-kodenya begini, seperti ini. Kode-kode tempat-tempat militer ini. Jadi ini kan posisinya kan Tengkuru ini. Ini dekat Tengkuru ini. Nah, ke dalam situ juga begitu. Jadi berapa tempat itu saya perhatikan, termasuk di tangsi polisi yang di Suwak Bato. Itu bekas warning dari Husin Diaudin yang dibakar oleh ini. Jadi ini buat yang belum pernah melihat, ini Keraton Kuto Besar yang sesungguhnya, yang asli. Jadi bentuknya begini. Dan saya juga baru memperhatikan bahwa tampaknya pembongkaran ini baru tidak pada masa pada 1800-an.
kemungkinan awal 1900 karena masih ada fotonya. Bentuk lawang loteng ini. Cuma pijakannya masih ada. Cuma bentuknya lawang loteng ini sudah berubah dengan bentuk yang sekarang yang ada bintang itu. Yang ada bintang. Ada di belakang. Ada ya. Lawang loteng itu gerbang utama ini. benteng itu. Ini yang aslinya lawang loteng. Jadi waktu saya perhatikan pikir ini lawang buratan, bukan lawang buratan karena pijakan yang bawah ini 1, 2 ini masih ada ini sekarang. Cuma dipapas di sini saja. Dibongkar, dikasih gambar, kasih bintang. Jadi tampak dari lawang loteng itu masih ada sekarang ini. Di depan tempat orang-orang berfoto itu. Tapi yang bagian bintangnya bukan itu. Itu sudah militer Belanda yang buat. Jadi ini sisi ini tempat jaga ini. Jadi kalau kita apalagi ya, sebanyak sih ceritanya kalau nah kalau ini kan lawang buratan di belakang kantor wali kota, samping ya lawang buratan. Ada yang bilang buratan itu barat karena posisinya sebelah barat. Ini foto malam tahun 27 ya, 29. Apa foto dari tower? Itu Dari pesawat. Karena belum ada water tower. Oh belum ada ya? Ya belum ada water tower ya betul. Masjid Agung ini. Nah ini belakang benteng ini sekarang kantor PM, kantor pegadaian dan seterusnya masih kosong. Belum ada bangunan. Jadi kantor pos sudah ada tampaknya nih. Kantor telegram sudah ada. Tapi ini mengalami proses panjang karena sebelum ini di sini itu dijadikan kuburan Belanda. Kuburan Belanda pertama itu di sini posisinya. Di daerah ini. Kuburan Belanda dipindahkan ke kemudian daerah Koen Atmo di Talang Jawa di belakang sekolah metodis ke situ. Pindah lagi ke Jalan Pagar Alam di daerah gereja HKBP. Terakhir ada lagi makam-makam Belanda Inggris ini di daerah Jalan Jalan Kasnadiansa, Rusun Awal. Itu jadi berpindah-pindah terus dia. Nah itu jadi banyak sih hal menarik sih sebenarnya. Jadi menariknya kalau kita di dalam Kuto Besar ini ada seperti Taman Sari. Kalau kita ke Jogja kan Taman Sari itu ya, Keputren ada sini Putren. Udah cetak ya? Iya. Petanya ya? Iya nanti di petanya ada ini. Ada fotonya betul, memang mirip Keputren yang di Taman Sari yang di Jogja itu. Jadi tempat wudhu. Dari mana airnya? Pertanyaannya kan? Airnya itu ada sungai kecil yang berhubungan dengan Sungai Kapuran, dengan Sungai Sekanak. Gitu, ya. Tapi jangan bayangkan sekarang karena dulu kan belum banyak pemukiman, airnya jauh lebih bagus daripada sekarang. Iya, berbeda kan? Iya. Itu Keputren, di mana posisi Keputren di sini? Ini di pojok ini. Di sini Keputren. Ini itu. Ya. Jadi banyak hal menarik, makanya saya tuh selalu saja kalau ada waktu ke sana kan. Nah ini Keputren yang lebih jelas. Peta tahun 17. Warna biru ini Keputren, kolam. Seperti Taman Sari Jogja. Ini warnanya biru. Masih ada nih. Fotonya masih ada, ini sketsa jelas. Nah ini saya bilang tadi ini kawasannya. Nah ini belum ada kantor wali kota nih. Masih kosong. Cuma ada bangunan apa ini? Jenny Werken. Unit militer Jenny dari Belanda. Ada Hotel Wilhelmina. Ada ini. Hementerat. Nah, cuma gedung Hementerat sudah ada. Kantor wali kota belum, kantor tower belum ada. Ini. Jadi itu mengenai peta ya, sketsa peta. Ini di belakang ada Sungai Kapuran dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi banyak yang menarik sih sebenarnya kalau yang lebih menarik itu sebenarnya kalau kita sudah cerita begini kita ke lapangan, itu yang lebih menarik.
Cuman pilih waktu jangan panas. Kalau panas apa ini juga. Tapi dengan Cek Jun pernah ada buat menarik karena lubang tembak itu Mang Daya. Lubang tembak itu yang paling pinggir itu menghadapnya ke sini, tidak lurus. Jadi memang keraton itu dibuat betul untuk keamanan, untuk serangan-serangan itu. Nah jadi kalau kita baca catatan-catatan sebenarnya pada waktu perang 1800 berapa, posisi Belanda itu sudah di depan ini keraton, tapi dia tidak bisa menembus dinding keraton karena dinding itu tebal sekali. Jadi cuma karena jenis kapal, kenapa kita tanya kenapa tidak kapal besar, tidak mungkin bisa masuk kapal besar karena sudah dihalangi di Pulau Kemaru. Pulau Kemaru itu dengan rantai besi segala macam tidak bisa masuk dia. Maka kemudian kapal kecil yang bisa semacam frigate atau korvet yang bisa masuk. Nah ketika dia menembakkan meriamnya itu ketebalan dindingnya luar biasa, jadi tidak bisa ditembus. Nah, mungkin kemudian bertanya Pak, bagaimana kalau Mang Ican sampai kalah kemudian, ya kalah kemudian kita tahu bahwa kemudian ada intrik-intrik lain. Jadi Belanda itu sudah menggunakan cara lain, adu domba memang. Jadi sudah di dalam dipecah-pecah dulu, jadi kekuatan itu menjadi sudah tidak solid lagi ketika seperti pertama kali. Yang pertamanya solid, yang kedua jadi sulit. Jadi itu problemnya pada masa itu. Jadi itu mengenai apa? Itu apalagi ya? Nah kemudian setelah masa-masa itu sebenarnya ada catatan ya. Benteng ini dulunya Keraton Kuto Besar, jadi benteng. Sebenarnya Jenderal de Kock yang mengalahkan Palembang kan Jenderal de Kock. Itu merencanakan buat benteng yang menghadap, yang mendikte keraton. Kalau kita pernah ke Jogja, pernah ke Surakarta, pernah ke Ambon atau ke kota lain saja, di depan keraton pasti ada benteng. Karena sifat benteng itu untuk mendikte, kira-kira kamu jangan melawan. Dan mereka punya meriam juga, walaupun meriamnya sudah diperjanjikan tidak boleh lebih dari seperti loji Sungai Aur 8 meriam, tidak boleh lebih. Tapi kan itu kan menekan sebenarnya. Nah awalnya itu yang mau dibuat benteng itu menurut catatan adalah rumah dari Demang Usman. Demang Usman itu persis di depan Kuto Besar. Tapi kemudian itu tidak jadi. Tidak jadi apa? Menurut catatan di depan Kuto Besar sebelah di yang posisi Kampung Kapitan sekarang itu tidak jadi karena Belanda kesulitan keuangan. Karena seperti kita ketahui bahwa Belanda itu sedang berhadapan dengan siapa? Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Raden Inten II, Patimura, eksesnya ya setelah pertama Patimura. Jadi kas Belanda itu kosong. Karena kosong dia tidak mampu untuk membangun benteng. Sementara keluarga Palembang ini tidak mau akor, tidak pernah mau menurun. Jadi kalau Jogja bertahan sampai hari ini kan, Surakarta juga kan, Palembang tidak. 200 tahun yang lalu itu sultannya tidak mau menurun, tidak ada yang mau nurun. Bahasa gitu ini tekak pantah. Ujinya itu masih itulah. Akhirnya bahasanya Belanda ini di tempat lain bertahan, sudah biarkan saja kan, bagaimanapun juga pemerintahan harus berjalan kan. Untuk Palembang mereka tidak sanggup, itu bahasa saya. Akhirnya apa? Kesultanan dihapuskan, hapus habis. Nah serangan terakhir itu dari Sultan Ahmad Najamuddin, dia menyerang. Sebenarnya cerita tentang tempat-tempatnya juga itu. Nah apa yang terjadi kemudian? Karena Kesultanan Palembang dihapuskan sekitar 1823-24, itu angka persisnya saya lupa. Itu kemudian Belanda kemudian menjadikan Kuto Besar sebagai benteng. Kemudian Kuto Lamo dibongkar habis. Ada catatan mengatakan itu pembalas dendam, balas dendam karena loji Sungai Aur pernah dibongkar Belanda sampai habis, sampai ke fondasinya. Sampai hari ini kita tak bisa menemukan jejak di mana loji Sungai Aur itu. Tidak ada bekas sama sekali. Oleh Sultan Badarudin dibongkar habis sampai ke fondasi-fondasinya. Dan tampaknya itu dibalas Belanda. Dibalas Belanda ketika membongkar Keraton Kuto Keci yang kemudian dijadikan rumah, dibuat sebagian batunya dibuat lagi tapak, dijadikan rumah komisaris Van Sevenhoven yang sekarang menjadi museum SMD 2. Jadi prosesnya kan seperti itu. Nah jadi kembali ke soal tadi, Belanda masuk ke benteng. Nah sejak saat itulah
menjadi benteng. Dan yang mengatakan benteng itu penduduk. Mungkin itu Palembang atau ke benteng atau benteng. Ya, di Lahat juga ada kan benteng kan. Nah, sementara Belanda sendiri nyebutnya keraton, tetap keraton. Dalam peta-peta lama keraton Wek. Yang sedih kita sendiri kemudian menghilangkan nama itu. Makanya mungkin kita berharap nanti kalau bisa itu dikembalikan, paling minimal jalan di depan itu jadi jalan keraton. Supaya orang tidak sanksi lagi bahwa kita pernah punya keraton. Itu minimal itu. Itu Belanda yang kita kata-kata yang kata bilang apa penghisap darah nomor 1 yang mungkin kita menderita, tapi dia tidak berani ganti. Ini namanya Keraton Pan Palembang. Bukannya Mas Robi yang buat ini Keraton Pan Palembang ini. Asli ini naskahnya. Keraton Pan Palembang. Dan jalan di depannya jalan keraton. Ini keraton lagi nih. Belanda ini. Lawan kita, masa kita. Makanya kemudian menurut saya ini keraton Wek. Permintaan kita mesti satunya jalan itu disebut keraton dulu. Pelan-pelan kita mungkin bertahap saja. Saya tahu nanti ujung-ujungnya pasti akan bertanya tentang apa de facto sekarang. Nanti itu bisa dijelaskan sebisa mungkin menemui, tapi tidak kebicara yang lain-lain. Nah itu sekilas di masa itu jadi menjadi tempat Belanda, tapi kemudian untuk komisarisnya Steppenhofen itu dan seterusnya beberapa residen Palembang itu di rumah Museum SMB 2 itu. Situ kemudian benteng itu menjadi tempat Belanda dan termasuk juga rumah sakit Akagani. Rumah sakit Akagani kan kita sebut dengan rumah sakit benteng kan. Sebenarnya di Jawa Belanda itu namanya militer, rumah sakit militer. Apa namanya bahasa Belanda rumah sakit militer Ziekenhuis. Ziekenhuis itu rumah sakit RS, rumah sakit militer Ziekenhuis. Jadi rumah sakit militer memang yang di posisi Akagani sekarang seperti itu. Jadi memang daerah-daerah itu semuanya sebagian besar dikuasai Belanda. Nah, catatan yang pernah saya baca terakhir adalah sebelum masuk kita merdeka ya. Begitu Jepang mau nyerang Palembang, itu rupanya ada pasukan-pasukan Australia. Jadi pasukan Australia itu dikerahkan ke Palembang untuk mempertahankan instalasi minyak yang ada di Palembang. Nah, pasukan-pasukan Australia itu menurut catatan itu sudah lemah dulu semangatnya, sudah keder dulu dengan serangan Jepang. Dan dia diceritakan pasukan Australia itu masuk ke dalam benteng. Itu kemudian masa itu zaman Jepang tidak terlalu terceritakan soal itu. Revolusi fisik itu menjadi tempat pasukan salah satu divisi Belanda. Kemudian setelah merdeka itu dikuasai oleh tentara teritorium Sriwijaya. Karena memang semua tempat yang dulunya dikuasai militer Belanda itu dikuasai oleh teritorium. Kalau kita teritorium tentara teritorium Sriwijaya. Termasuk Museum SMB 2 itu dulunya Kodam dulunya. Jadi dari teritorium ke jadi Kodam. Nah, baru kemudian setelah beberapa kejadian, kemudian Kodam pindah ke tempat sekarang di Kodam 2 yang dekat kilometer 3,5 itu. Ya, dekat rumah sakit umum. Nah, itu mengenai prosesnya. Jadi itu mengenai proses kondisi penguasaan di sana. Tapi sebenarnya sih banyak cerita yang menarik tentang Keraton Kuto Besar ini. Saya kira itu saja mungkin sebagai pengantar. Mungkin kalau ada pertanyaan dan juga mungkin saya bisa mendapatkan informasi yang lain dari yang nanya sebenarnya. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa. Berulang untuk kita semua yang akan semangatnya waktu itu di hujan. Agak ngantuk-ngantuk dikit tadi kan. Karena ceritanya luar biasa nih ya. Tapi tetap semangat tadi kan, ada catatan dikit. Dari sini berarti banyak sekali ilmu pengetahuan mengenai masalah Kota Palembang ini, khususnya kayak keraton-keraton itu. Oke, langsung saja kita pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ayo kakak bertanya, boleh sebutkan namanya, perwakilan dari mana dan pertanyaannya apa. Boleh dari HPI atau BTI atau dari yang mana, dari Denpasar? Yang lagi ngobrol.
Dari mata. Berarti fakultas ini ya, adab ya? Iya benar sekali. Terus adab. Mungkin ada Ya kan kalau ada boleh. Atau kakak-kakak yang di belakang. Jadi menarik sekali ya cerita kita pada sore hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan, seperti tadi ada syair tadi ya, kita tahu juga kalau ada syair mungkin itu. Tadi kayak mungkin seperti kayak puji-pujian gitu ya Pak, syair atau gimana maksudnya? Menggambarkan apa? Iya, semacam puji-pujiannya. Ya, puji-pujian ya, mungkin karena ibaratnya tuh kayak misalnya kan kayak mantra-mantra kalau kita mau mulai perang itu kita harus doa dulu kayak gitu ya Pak ya, lebih kurangnya ya. Iya. Boleh kakak Ayu yang ingin bertanya dari HPI atau DPI atau kakak-kakak yang di belakang. Boleh silakan. Bang Rayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Malaysia mungkin banyak yang belum tahu ya kalau misalnya BKB itu kan satu-satunya keraton atau istana benteng ya, yang dibangun oleh Tuhan. Nah itu banyak yang tidak paham. Jadi pengen dapat input lebih banyak dari Malaysia. Pada masa itu kita bangun kondisi Palembang seperti itu gimana dengan ekonominya atau kondisi Nusantara pada saat itu jangan lah. Akhirnya kita itu siko-siko yang punya yang bisa bangun keraton batu se-Indonesia ini. Terima kasih Uda. Bagaimana langsung mau dijawab? Iya. Terima kasih Mang Dayat. Mang Dayat ini banyak kontennya soal ini juga. Mang Dayat, Cik Jun ini memang punya perhatian luar biasa mengangkat potensi kearifan lokal kita Palembang, kan? Jadi betul memang Kuto Besar itu termasuk ya kalau kita lihat dia sebagai benteng. Kalau kita lihat dia sebagai benteng, karena kalau keraton sih memang sih banyak keraton itu tempatnya namanya keratuan ya. Keraton itu kan keratuan, tempat ratu itu ratu itu tidak mesti perempuan ya. Jadi keraton tempat ratu itu memang peraja namanya Sultan yang dibuat oleh pribumi bumi putra inlander sebenarnya. Yang lain itu kan saya contohkan Vredenburg itu Vredenburg, Vandenberg, kemudian beberapa lagi Victoria dan seterusnya itu kan Belanda semua yang buat, Belanda atau Inggris. Kalau Fort Marlborough di Bengkulu kan Inggris yang buat. Nah, yang lain itu semuanya dibuat oleh kolonial asing ya. Ada juga mungkin saja saya sebelum lebih jauh katanya di Buton di Sulawesi juga ada katanya. Tapi saya belum persis karena saya tidak membacanya lebih jauh. Tapi itu yang narasi yang dimunculkan bahwa Kuto Besar itu bisa dikatakan sedikit, paling tidak kita mengatakan sedikit dari keraton-keraton benteng yang dibuat oleh Bumi Putra. Bumi Putra itu kan bahasa lain untuk inlander sebenarnya. Cuma kalau nyebut inlander kan kesannya agak bagaimana begitu ya, pribumi begitu, sama saja sih sebenarnya pribumi, inlander, Bumi Putra. Cuma lebih nyaman saja mungkin Bumi Putra. Dan juga bukan karena saya dari pihak asuransi itu, bukan ya. Nanti ada asuransi itu ya. Jadi bukan. Jadi memang betul itu dibuat dari tenaga kita sendiri, dari desain kita sendiri, biaya kita sendiri. Walaupun sampai hari ini memang ada beberapa klaim, ada yang mengatakan bahwa itu arsiteknya orang Eropa, orang Belanda ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu orang Tionghoa Muslim, contohnya keluarga Baba Azim ya, anak Kiai Cek Ning. Itu Mang Azim mengatakan bahwa dari nenek moyangnya.
Tapi itu kalau kita bicara soal tukang ya, memang tukang sendiri kan bahasa Hokkien, tukang ya, sama dengan kemoceng ya, itu ya, atau sama dengan apa, cincai lah itu ya, bahasa Tionghoa ya. Jadi tukang itu bahasa Tionghoa, sama dengan juga pisau, bahasa Hokkien. Tukangnya, kalau kita kemudian memang kita perhatikan yang menarik adalah tukang itu yang menurut tukang batu yang membuat batu bata itu kan teknologi orang Tionghoa, dan mereka itu tempat perajinnya di Sungai Buayo dekat apa di daerah Opi ya, Opi. Namanya Sungai Buayo ya. Mana kita berani masuk situ kan? Buayo. Bukan. Yang namanya Buayo, yang ada angkatannya itu ya. Buayo. Jadi daerahnya memang dulu kan orang zaman dulu kan menamakan sesuatu itu kan begitu saja. Jadi apa yang dia lihat dia sebut saja. Makanya buaya. Nah, apa Sungai Buayo itu yang menarik itu adalah ada kemungkinan tempat pengangkutan batunya itu persis di sungai, persis di depan Sungai Gedukan itu, yang dia Sungai Gedukan yang di depan benteng itu. Jadi ada mengatakan Sungai Gedukan itu, jadi prinsipnya begini, kalau gedukan itu pasti digeduk tentu saja kan. Cuma belum tentu iya. Tidak alami maksudnya. Bisa jadi memang sudah alami, kemudian dirapikan. Sama dengan tengkuru, di kuro itu kemungkinan alami, tapi kemudian dirapikan, diluruskan, ya. Ada juga yang memang tidak alami, contohnya, tapi bukan di sini, di Jakarta itu di sungai yang Molenvliet yang di dekat kota itu kan, orang Tionghoa sama orang Tionghoa juga yang mengerjakan, karena mereka pekerja keras ya. Jadi tukangnya kemungkinan bisa saja begitu. Tapi intinya kan itu tetap saja bisa diklaim memang Bumi Putra yang bangun. Jadi buat itu. Termasuk kemudian itu batunya, kebetulan ini dinding ini interiornya batu batanya keluar, bisa dilihatnya kira-kira batu batanya begitu. Penghubungnya pakai kapur dia, bukan semen. Tapi kemudian mitosnya adalah telur apa? Putih telur ya. Cuman banyak pula orang ngomong, alah kebanyakan ayam betelok kalau macam itu ya. Nah saru gitu ngongkon ayam betelok ini. Jadi kami Palembang itu pada waktu itu berkotek-kotek ayam nak betelok kan, ya. Gitu. Jadi biasalah, orang zaman dulu biasa macam itu. Jadi kalau kita memahami itu seperti itu ya. Jadi untuk membuat apa kesan kehebatan itu ya. Tapi yang jelas saya pernah pegang di belakang dekat Lawang Boratan itu seperti Mang Johan juga apa campuran itu pasir itu saya pegang memang seperti kapur. Kapurnya itu ditumpuk di seberang, di daerah sini ada Sungai Kapuran, di seberang hulu juga ada Kapuran juga. Jadi seperti itu. Memang betul Mang Dayat tanyakan tadi ya. Memang dibuat oleh Bumi Putra dan itu kebanggaan kita di antara benteng-benteng yang pernah ada di Indonesia kita buat sendiri. Karena memang bisa dikatakan kesultanan yang bisa dikatakan paling kaya yang ketika Belanda masuk itu Sultan Palembang Darussalam. Dia sangat kaya karena dia mempunyai Palembang itu apa sumber daya alamnya itu kan pertama kali ketika masuk itu kan lada yang dicari, lada hitam, lada pokoknya ya. Setelah lada ditemukan timah, setelah timah minyak bumi. Itu yang membuat Sumsel itu. Tapi sebenarnya ada yang lupa. Orang buat kota Palembang, saya percaya, yakin saya itu karena emas. Karena kata-kata Suwarna Dwipa itu Suwarna itu emas. Yang bisa mengakui Suwarna Dwipa itu bukan karena kita punya hotelnya. Jambi juga punya Suwarna Dwipa, tapi sekarang kita tarik-tarian dengan Jambi loh. Kita kurang cepat. Orang Jambi mengakui Suwarna Dwipa di Jambi. Padahal kita sudah punya hotel Suwarna Dwipa. Karena Pulau Sumatera ini penamaannya lain-lain. Ada Andalas, ada Perca, ada Sumatera. Sumatera sendiri itu penamaan kolonial ketika mereka menyebut kerajaan Samudra di Aceh. Andalas lain lagi di Padang, Perca lain lagi. Suwarna Dwipa sebenarnya klaimnya Palembang pastinya. Karena emas. Jadi perkiraan saya data pertama kali Palembang itu dibuat karena emas. Jadi cerita tentang toponim di Palembang itu, tempat Palembang itu lebih kuat sekarang. Nah setelah itu daya tariknya emas. Dari emas lada ketika zaman terbuka, ketika setelah apa masuknya perang salib karena jalur sutra tertutup, mereka mencari jalan, mereka mencari rempah-rempah,
lebaran pagi kita lada. Selama zaman berubah, orang perlu dengan timah, ditemukan timah. Setelah masa itu kemudian ditemukan minyak bumi. Orang perlu untuk mesin-mesin kendaraan automobil ini kemudian menjadi bahan bakar itu. Jadi itu zaman yang berubah, membutuhkan sumber daya yang berubah, dan kebetulan Sumsel sampai masa itu menyediakan itu semua. Gitu, ya. Nah, itu jadi kembali ke soal Mang Dayat tadi, dari mana datangnya membangun itu? Dari dana sendiri itu tadi. Jadi kita punya ladang, kita punya timah Bangka juga punya kita dulunya, masuk Sumsel maksudnya, masuk Palembang, maka itu bisa membiayai pendirian kota besar itu. Dan sebenarnya banyak sekali barang-barang yang dirampas oleh Inggris atau Belanda, yang ada di Inggris dan di Belanda. Bahkan ada yang tidak di sana lagi karena beredar di tangan para pemegang barang antik. Ada yang di Rusia, ada yang di Swedia, dan seterusnya. Karena itu sudah lama diambil kan. Jadi memang zaman dulu kalau orang perang itu ketika dia menang, dia bisa mengambil pampasan. Jadi rampasan itu menurut saya rampasan itu mungkin pampasan itu penghalusan bahasa dari rampasan saja sih. Beda tipis kan, beti gitu kan, beda tipis ya. Bukan Beni, kalau beda Beni itu Benanian ya. Ini beti ya. Jadi beda tipis ya. Ya. Jadi itu yang terjadi masa-masa itu. Pusaka-pusaka itu ada yang ngambil cuma, bahkan sekarang kan di Belanda katanya Belanda mau repatriasi beberapa hal. Apa yang mau direpatriasi ke Palembang? Tengkorak kepala manusia, tengkorak kepala orang, dan itu sudah didata ya kemungkinan siapa. Ada pangeran yang melawan pada masa itu yang kemudian dieksekusi Belanda, ditembak mati, kemudian kepalanya dipenggal, tengkorak kepalanya dibawa Belanda. Nah, ada dengan museum Belanda mau direpatriasi. Tapi kalau saya sendiri tidak terlalu ini ya. Tapi kalau bicara soal bagaimana sikap kita, kalau menurut saya secara Islam ya dikumpulkan saja, nggak ada cerita lagi kan. Paling didata dulu kan. Kan kasihan kan tengkorak itu terpisah dengan badannya lama, sudah ratusan tahun. Gitu ya. Oke, jadi ceritanya kemana-mana. Mohon maaf. Pulau ini memang hobinya bercerita. Jadi punya cerita, Pulau Kemaru punya kita kan. Iya. Oke, jatuh yang lain. Hari ini jadi nanya. Sudah jawab. Oh, sudah jawab. Saking luasnya jawabannya langsung jawab. Kemana kesana kemari. Jatuhi apa yang banyak kulo jawab tapi ya kalau udah banyak jawab ya payah juga nanya jawabnya. Silakan. Kawan-kawan, ada yang nanya lagi boleh. Nanya, boleh langsung. Iya, langsung Nyimas. Apa Nyimas? Nyimas Nabila. Ya benar ya namanya ya. Enggak sampai ya. Biarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nyimas Nabila dari Badan Batak Prodi Sejarah Peradaban Islam. Dari makanya pada peristiwa pertempuran Palembang melawan Belanda itu kan, apakah dari setiap daerah ada panglimanya masing-masing seperti yang tadi dari kawasan Berat? Terus bagaimana dari rakyat Palembang itu sendiri dalam melawan Belanda? Apakah benteng kota besar saat terjadinya perang tersebut hanya sebagai pertahanan atau ada tulis yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang galak nanya yang macam ini, jangan-jangan leluhurnya termasuk yang melok perang itu. Ya, kadang-kadang mungkin doanya ya muncul anak cucunya yang bertanya macam itu kan, tidak apa-apa, malah kebanggaan ya. Jadi memang banyak, pokoknya dari cerita tadi deh Sair Perang Menteng kan nyebut tentang itu kan, dan bukan cuma sikok buyut kami, tidak ada buyut kami DWN ngelawan Belanda kan, pasti kami kan. Iya, kalau buyut kami alang kehebatnya buyut kami DWN. Jadi buyutnya mungkin juga kan, buyut Menggayat mungkin juga kan, buyut kita sama sekali. Jadi makanya kita udah diajar itu mendoakan leluhur gitu. Jadi apalagi nak puasa kage, ya mudah-mudahan lah jadi barokah mereka itu turun ke salah satu lah, kalau bisa lebih dari satu dari anak cucunya. Jadi itu saya percaya itu
Jadi itu mengenai kesertaan banyak seluruh penduduk Palembang. Jadi penduduk Palembang membantu, dan dari daerah-daerah juga, dari daerah uluan, kalau bahasa dulu kan daerah uluan, membantu banyak panglima, ada semacam, kami tidak tahu apakah nama mereka itu panglima atau apa ya. Mereka membantu Sultan Palembang, karena dalam kosmologi Palembang juga kan ada daerah-daerah yang namanya Sindang ya, daerah apa? Nah jadi lupa, jadi ada beberapa daerah yang disebut oleh Sultan Palembang itu kan Kepungutan, seterusnya, Sikap, Kepungutan, Sindang ya. Nah setiap daerah-daerah itu mengirimkan perwakilannya pada waktu itu, perwakilan dari daerah mereka ikut berperang di sini. Jadi bahkan juga kalau kita tahu bahwa beberapa kali Sultan itu kemudian mengungsi ke daerah itu, mereka membuat perbentengan lagi. Daerah Sekayu kan daerah Buailangu atau Bailangu ya. Ada yang bilang itu Bailangu. Itu perang juga di situ. Sampai katanya Kapitan Mers itu kena tembak di situ. Kapitan Mers itu orang kalau Inggris ya, yang luka di perut itu kemudian meninggalnya di daerah, tewasnya di daerah Bangka ketika dievakuasi ya. Kemudian dimasuk lagi ke daerah yang lebih jauh lagi ke Sultan Badarudin mundur lagi ke daerah Rawas ya, Muara Rawas sampai ke sana, dan tidak mungkin dia di sana kalau tidak disambut oleh penduduk setempat ya. Jadi pasti penduduk setempat menyambut mereka dengan baik, dan mereka membantu perjuangan itu. Dan ada beberapa nama. Sebenarnya ada satu nama yang menurut saya punya peran yang sangat kuat, yang perlu kita pertimbangkan, itu untuk diajukan sebagai pahlawan daerah sebenarnya. Itu Depati Tiang Alam dari Lintang Panawang. Karena Depati Tiang Alam ini kemudian menurut catatan itu diasingkan ke Jawa sampai meninggal di Jawa. Makanya saya berusaha kalau bisa Pemkab 4 Lawang itu memperjuangkan ini supaya ada kebanggaan bahwa 4 Lawang punya Depati, namanya Depati Tiang Alam. Karena diantara, kalau kita perhatikan ya, semua yang menjadi pahlawan nasional itu biasanya walaupun tidak ada ukuran secara normatif, itu yang diasingkan Belanda. Kalau bahasa kita dibuang. Badarudin dibuang Ternate, Sultan Amuk dibuang ke Manado, anak dari Badarudin ya. Sultan Ahmad Najamuddin, Pangeran Ratu atau Pangeran Prabu Anom itu ke Manado. Imam Bonjol ke daerah Makassar. Kemudian Pangeran Diponegoro Pengasar ya, Cut Nyajin Sumedang, Raden Inten Lampung itu ke timur. Nah Tiang Alam itu diasingkan ke Jawa Tengah. Makanya ini sambut mestinya, ini pemerintah setempat itu punya ide supaya ada perwakilan itu ya. Jadi tentu saja itu. Jadi bukan hanya karangan cerita saya, tapi dengan catatan bahwa setiap daerah itu mengirimkan pasukannya, pasukan seperti itu. Kemudian soal benteng tadi, jadi benteng Kuto Besar itu bisa dikatakan yang paling akhir lah. Bentengnya banyak, mulai dari sebenarnya Pulau Bangka ada benteng, Sungsang jelas, Sungsang ada, Pulau Borang ada benteng juga. Bahkan menurut saya kemudian iseng-iseng mencari pengertian Borang. Kalau Borang sekarang itu kan isian ya, formulir atau isian. Waktu saya ketik di KITLP, Borang itu perangkap. Bentuknya ada seperti perangkap. Jadi jangan-jangan Pulau Borang ini memang pulau perangkap pasukan masuk. Ya, jadi Pulau Borang, kemudian Pulau Salak. Di pulau-pulau itu ada pertahanan semua. Nah, puncak pertahanan itu adalah di Pulau Kemarau sebenarnya. Di Pulau Kemarau itu ada, tapi bukan di posisi yang ada kelenteng Pulau Kemarau yang tempat Cap Gome bukan, tapi yang sebelah sana. Jadi itu benteng Tameng Ratu. Sebelah sini benteng Tambak Bayar. Kemudian ada rawa-rawa sekampung, ada benteng apa lagi ya? Martapura. Jadi benteng semua tuh. Kemudian di posisi Pulau Kemarau ke Pelaju itu dipasang rantai besi yang ditanamkan ke dalam Sungai Musi. Dan kalau adik-adik pernah ke Pulau Kemarau,
berdiri di pojok itu melihat ke seberang ulu, ke seberang pelaju, itu ruas yang paling lebar tuh. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir normal saja, alutsista zaman dulu, sistem persenjataan zaman dulu pasti mengandalkan alam. Jadi ketika ada rembesan pasukan masuk, dia tidak bisa melalui sungai kecil yang di samping Pulau Kemarau karena dia harus mengganti kapal. Begitu dia ganti kapal, maka kekuatannya berkurang. Meriam-meriam yang panjang besar-besar itu tidak bisa dipindahkan. Maka dia harus hanya bisa di situ. Jalan satu-satunya harus melewati rakit tadi, melalui rantai besi itu. Tapi rantai besi itu kemudian dilepas rakit-rakit api. Hebatnya lagi kan bisa dikatakan kecuali kalau air pasang. Kalau air surut pasti rakit itu mengarah ke keluar, ke perairan luar, ke Sungsang. Jadi ketika kapal-kapal Belanda itu masuk atau Inggris, karena berhadapan dengan rantai besi itu, dia tidak bisa langsung. Kemudian dia harus disibukkan dengan benteng di tengah sungai itu lagi. Kemudian disibukkan lagi dengan rakit api. Jadi rakit itu berjalannya mengalirnya sesuai dengan alur air. Jadi kalau dia menempel di badan kapal zaman dulu kan masih kayu. Paling tidak merepotkan dia, tidak akan membuat pasukan Belanda itu bisa cepat masuk. Jadi itu benteng-benteng itu banyak sekali. Belum lagi kalau menurut catatan Mang Johan ada meriam maling namanya. Jadi maling ini sebenarnya tidak seperti sekarang artinya. Maling kalau sekarang kan pencuri ya. Kalau zaman dulu maling itu dekat-dekat maling-maling. Nah, di antara adik mungkin ada yang maling-maling kesini hari ini, ya. Izinnya dengan orang tua kemana, maling-malingnya kesini kan? Apakah jelek? Tidak kan? Maling itu bersembunyi sebenarnya, sembunyi-sembunyi. Jadi melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ada meriam maling, dan meriam maling itu tidak diketahui posisinya. Tahu-tahu nembak dia. Tahu-tahu meriam itu meletus, dia menembak kapal. Nah, kalau meriam zaman dulu kan pakai bola besi itu. Nah, bola besi itu kan bisa fungsinya menjebol dinding kapal atau tembok. Ya. Baru-baru ini saya dapat di museum mana di Eropa itu pakaian berlapis pasukan di Eropa itu pecah di kepala. Terus digambarkan ada bola sebesar kepala itu. Jadi bola itu rupanya bukan lagi menghantam tembok, kepala orang dihantamnya, ya habislah kepala orang, ya tinggal besinya saja yang jadi menjadi koleksi museum di Eropa. Itu banyak, jadi benteng-benteng banyak. Nah, benteng paling kuat itu di Pulau Kemarau itu lah, Pulau Kemarau ya, Pulau Kemarau ya, bukan Pulau Kemarau, dia ada Pulau Kemarau di Palembang. Kalau kita nyebut Kemarau itu keliru besar itu. Mana ada cerita Kemarau itu? Itu Kemarau dari kata-kata Kembaro. Ya, kenapa jadi Kembaro jadi Kemarau? Saya bisa jelaskan. Karena itu Bung Robi, saya itu besar dekat orang Cina, jadi tahu saya. Waktu kecil kami itu di 16, kalau cap gome dilarang orang tua, jangan melok cap gome, kaki 40 hari semayang tidak diterima Tuhan. Jadi diingat-ingatkan, jadi kami tidak berani lah. Cuma namanya udah kecil, maling-maling, termasuklah pulau dewe maling-maling ke situ. Jadi katanya ceritanya, jadi orang Tionghoa itu begini, kadang-kadang kan susah melapalkan ya. Seperti dia bilang, kok melok acara kami, hanya manya ngawi, ya, manya ngawi lah, ya, manya lugi, B-nya kan yang hilang, itu B itu M, disebutnya manya lugi, padahal kan masih banyak kan. Jadi dari Pulau Kemarau, Pepek dari mana Pek? Tidak Sarah manggil Pek nih ya, jadi pempek kan dari Ape, ya. Cuma kalau sekarang lain jadinya, Koko atau Ko. Kami biasa panggil Ape dulu, kalau yang betinun Cin kan panggil. Udah marah dia. Sekarang lah marah, ya. Enggak tahu ngapo ya. Jadi Pepe dari mana Pe? Dari Pulau Kemalo. B-nya hilang. Dari Pulau mana Pe? Kemalo. B-nya hilang. Jadilah Kemarau, ya. Nah, cuma kalau kamu buat tulisan kutip nama saya ya. Buat citasi ya. Jadi itu pengakuan saya. Itu bisa diperdebatkan. Bukan Kemarau, bukan Kemarau. Kembaro, Cambara, Gombora, pasti ada B-nya. Ini beliau pernah nulis. Semua teks Belanda pakai B. Gombora, Cambara, Cambaro ya, ada B kalau. Nah di Cina hilang.
Itu saya bilang tadi, Manyangawi, ya, Manyangawi itu kan B-nya hilang, ya, itu ya. Jadi Kembaru hilang. Jadi itulah benteng-benteng yang itu. Jadi bentengnya banyak. Jadi kalau tanya berapa banyak bentengnya, ratusan jauhnya ya. Nah itu kan Tenggu ya, Waper Tenggu ya, Waper Tenggu berapa lapis, ratusan ya. Jadi memang banyak bentengnya seperti itu. Jadi itulah perang itu luar biasa. Maka kemudian Mang Johan membuat buku, dia sebut dengan perang laut terbesar Nusantara. Momentumnya persis pada waktu pandemi kemarin. Jadi kalau dihitung antara 1819, 1821. Saya usulkan ke pemerintah kota, tapi kemudian karena pandemi, karena pada waktu itu kan tenaga kita habis untuk pandemi. Tapi sebenarnya itu bisa jadi momen kita untuk untuk mengingatnya. Sebenarnya bisa sebenarnya. Kita kalau mau ambil angkanya bagus, 202 tahun. Jadi bukan 200 lagi tapi 202. Kalau dia 203 dan lagi nunggu 212. Cuman kalau 212 agak politis jadinya. Karena bisa dibaca 202, itu problem lagi kan. Ya. Atau nunggu 18 tahun lagi, 220 tahun lagi. Ya. Ya, kalau kita mau 222 tahun lagi kalau mau ya. Jadi mungkin itu jadi secara ini. Mohon maaf saya ceritanya mungkin agak sedikit. Tapi insya Allah apa yang saya bacakan, saya ceritakan itu tidak ada yang mengada-ada ya, tidak ada yang mengada-ada. Semuanya saya baca dari berapa sumber yang pernah ada ya, yang pernah kita baca dan juga kita diskusikan ya. Oke, itu saja. Mungkin kalau ada yang lain silakan kalau masih ada. Ya, sampai maghrib. Bagaimana? Sudah cukup kalau atau mungkin masih ada yang lain? Ya. Sudah cukup ya? Oh iya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini mengenai masalah cerita-cerita yang di Kota Palembang, khususnya benteng-benteng. Berarti benting ya, benting. Kayak gitu ya, jadi benteng. Berarti kuto itu apa kuto? Kuto itu bisa kota, bisa bangunan yang dipagari batu. Makanya ada pasar kuto ya kan? Sebenarnya pasar kuto itu saya dapat narasumber pasar kota sebenarnya, bukan pasar kuto. Iya, salah sebut. Kita ini sering salah sebut nih, Om ya. Banyak kelirunya lah. Iya. Kamu juga manusia, kita banyak keliru ya. Ya jadi mungkin langsung saja kita tutup ya karena sudah hampir jam 6 sudah habis ya kalau dia. Oke, mungkin untuk Kakak Ayu yang lebih banyak bertanya lagi, boleh langsung hubungi Kak Ican. Ada nomor handphonenya Kak? Siapa tahu ingin bertanya lebih lanjutnya seperti yang mahasiswa dari sejarah ini lebih mau bertanya lagi, boleh langsung saja nomor handphonenya dicatat. Tapi kata sandinya Mang Ican ya. Jangan assalamualaikum Pak, nanti jawab ada mahasiswa saya di belakang. Itu kadang-kadang tidak langsung direspon. SR ya, slow respon ya. Jadi 0812 1546 1546 1768. 0812 1546 1768. Kata sandinya Mang Ican, jangan Pak. Kalau Pak kaki lambat dijawabnya. Itu pasti mahasiswa lagi nulis skripsi itu. Ini khusus yang nanya sejarah. Kalau yang Pak itu udah mahasiswa berarti. Kamu jawabnya. Sudah dicatat semua ya nomornya ya. Jadi kita ulangi 0812 1546 1768. Dengan kata kunci. Jadi harus dipanggil Mang ya, jangan Bapak. Kalau Bapak berarti mahasiswanya. Mungkin sudah yang sering menjadi mahasiswa yang sering bertanya pada dosen Allah sendiri ya. Ya pastinya itu kan punya attitude ya, jangan cedakin di jam 10 ke atas, jangan kayak cerita gimana. Ya mungkin langsung saja kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan lapas hamdalah. Ya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kakak dan Ayu yang perwakilan dari HPI, BPI dan juga dari Kota Palembang serta semuanya yang ada di sini. Tadi di awal saya lupa mengucapkan terima kasih kepada owner kita, Kak Emir. Mana Kak Emir orangnya? Kak Emir? Mana orangnya? Biar tahu kita owner dari kafe Penhab ini ya.
Yang gondrong, yang Yang gondrong yang pakai indah di bawah kamera. Oh masih muda ternyata ya. Ya selamat sore Kak Emir. Jadi ini adalah ownernya. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan kita sebagai pecinta sejarah dan pemerhati sejarah juga. Jadi banyak sekali cerita-cerita pada sore hari ini. Kalau nggak dibuat di buku mungkin tidak selesai satu buku. Kalau nggak dicatat segalanya. Jadi kalau misalnya penasaran boleh langsung tanyakan dengan membicara lebih jelasnya lagi karena langsung Palembang. Dan terima kasih untuk sahabat cagar budaya yang telah melaksanakan acara ini. Insya Allah ke depannya kita banyak acara lagi ya. Acara apa ke depan ini kan? Masak tepi sungai. Masak tepi sungai. Wah, luar biasa. Kita putar dulu untuk sahabat cagar budaya ya. Jadi luar biasa sekali. Langsung saja kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, ayo. Sesi resmi telah berakhir, sesi tidak resmi baru bisa dimulai. Silakan, kalau mau lanjut ngobrol silakan. Tapi yang jelas teman-teman ada yang mau makan, silakan nanti ngobrol ke saya, kita pesenin makanannya. Silakan pilih mejanya di mana. Terima kasih. Udah. Kalau ngobrol silakan. Oh, benar. Udah sesi foto bersama ya untuk dokumentasi ya. Semoga kita masuk channel